Cyber Friend. Kembali lagi bersama kita dengan saya Mutma Dan saya Safa yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Nah, berita pertama datang dari YouTuber Nancy Judge yang terkena kontroversi setelah video konten Halloween-nya nih bersama grup K-pop NCT Dream yang udah diunggah nih. Nah, dikarenakan pada video tersebut terdapat foto Junko Furuta yang dijadikan sebagai pajangan dekorasi Halloween. FYI nih yang belum tahu, Junko Furuta ini merupakan korban kejahatan yang paling kejam dalam sejarah Jepang modern. Kabar terbarunya, Nancy Judge telah membuat video permohonan maaf dan menyampaikan penyesalan yang mendalam atas kelalaiannya. Gimana nih menurut Mutma? Nah, itu juga tuh untuk konten kreator sih ya, menurut aku lain kali bisa lebih hati-hati dan juga kasus ini bisa dijadiin pelajaran supaya lebih teliti lagi sih ke depannya buat konten. Selanjutnya, berita kedua ada Shein di demo dan di boykot. Pembukaan toko pop-up retail fast fashion asal Tiongkok, Shein di Paris, Prancis diwarnai protes dari sekelompok warga lokal nih guys. Aksi protes ini dipicu oleh dua isu utama. Yang satu karena isu lingkungan dan etika fast fashion. Para pengunjuk rasa mengkritik model bisnis Shein ini tuh kayak sangat cepat banget tuh loh guys, atau bisa dibilang ya fast fashion. Dua, kontroversi produk. Protes semakin memanas nih guys, karena munculnya isu penjualan boneka seks di platform Shein yang disebut-sebut menyerupai anak-anak. Meskipun Shein telah membantah, menyatakan produk tersebut tidak pernah ada nih di tokonya atau di laman resmi mereka. Namun tetap aja nih para penyelenggara protes menyerukan warga Paris untuk tetap memboikot Shein. Hingga kini, Shein belum memberikan komentar resmi nih guys mengenai insiden protes di toko pop-up-nya di Paris tersebut. Nah, menurut Safa gimana nih berita yang satu ini? Menurut aku sih pihak Shein perlu memberikan respon dan klarifikasi yang jelas nggak sih cepet-cepet terhadap tuduhan yang diajuin ini. Dan diemnya si perusahaan ini hanya akan memperburuk persepsi negatif dan memperkuat dong boykot ini, gitu sih menurut aku. Berita selanjutnya mengenai insiden ledakan yang mengguncang Masjid SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pekan lalu. Nah, kini telah mengungkap babak baru yang memilukan. Polisi telah menetapkan satu siswa sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus ini. Nah, motifnya nih, pelaku dikenal tuh tertutup dan aksinya nih dipicu oleh rasa kesepian dan tidak adanya tempat berkeluh kesah. Modusnya ABH belajar merakit bom dari internet. Nah, dia tuh meledakkan 2 bom aktif di masjid. Bahkan aksinya nih kayak di film-film nih, dengan membawa senjata mainan yang tertulis nama-nama tokoh teror global. Ini nih menunjukkan bahwa ia terinspirasi aksi kekerasan ini dari luar negeri. Nah, status saat ini menurut Densus 88 memastikan ini bukan aksi terorisme, melainkan murni kriminal umum yang dipicu paparan kekerasan di dunia maya. Gimana nih menurut Mutma? Gila ya, anak zaman sekarang berani-berani banget dipraktekin langsung. Ini kacau banget woy. Jadi ya kalau menurut aku nih, kasus ini tuh bukan sekedar urusan hukum doang ya. Bingung juga sih, atau ada orangnya sih emang di belakangnya dia ngedukung. Tapi kayak mind blowing banget kasus ini. Oke, next datang dari upaya percepatan reformasi di tubuh Polri yang semakin serius. Selain Komisi Percepatan Reformasi bentukan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah lebih dulu membentuk tim transformasi reformasi Polri internal nih guys. Kapolri Sigit menjelaskan bahwa tim internal ini akan bertugas cepat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Reformasi Presiden yang diketuai oleh Jimli Asidiki. Jimli Asidiki mengumumkan komisi akan fokus belanja masalah dengan rutin mendengarkan aspirasi publik dari LSM, Ormas, atau mahasiswa selama 3 bulan ke depan. Gimana nih menurut Safa dengan adanya gebrakan baru ini? Nah, tapi ini pengen nanya aja sih, gimana sih dengan Kompolnas nih yang tugasnya juga membantu Presiden Prabowo dalam mengawasi kinerja Polri. Keberadaannya nih dikhawatirkan akan semakin tenggelam sama urgensi-urgensi dari otoritas tim-tim bentukan Presiden ini. Nah, kita lihat ya ke depannya.
Berita terakhir datang dari kasus tragis nih guys. Seorang balita berusia 4 tahun bernama Bilqis hilang diculik di Taman Pakui Sayang, Makassar pada Minggu 3 November 2025 kemarin. Ayah korban, Dimas, menyadari Bilqis hilang saat sedang berlatih tenis dan putrinya nih nggak nyaut nih pas dipanggil. Setelah 6 hari pencarian, Bilqis ditemukan di Jambi dan polisi berhasil menangkap pelaku utama yaitu Sri Yuliana alias Ana. Nah, dia mengaku menjual Bilqis melalui media sosial dengan harga 3 juta rupiah. Saat ini kepolisian telah menangkap total 4 pelaku yang terlibat dalam kasus penculikan dan perdagangan ini. Gimana nih menurut Mutma? Meskipun kita udah lega nih ya, Bilqis kan udah ditemuin, tapi tetap aja sih kasus ini tuh jadi momentum ya buat penegak hukum untuk memperketat pengawasan digital dan bagi kita semua ya kan untuk menjaga kewaspadaan semaksimal mungkin apalagi di ruang publik. Nah, berita tadi menjadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini versi Clipping Siber. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!